yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Maka yakinlah bahwa keajaiban atau kekuasaan Allah itu ada. Ya. Dan jangan heran ya, ketika seseorang ditimpa musibah, dia sabar, justru itu yang akan memulaikan dia menjadikan orang-orang yang dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah sayang dengan kita, Allah akan memberikan ijabah dengan kita melalui hal-hal yang menganggap kita ini rugi, kita ini musibah ya. Contoh, nggak perlu jauh-jauh ya. Allah akan berikan rumah dengan Ustaz Basir, ternyata Ustaz Basir dibodohin dulu. Ada kredit tanah sampai 10 juta hangus. Tapi Allah berikan rumah yang baru, yang walaupun yaitu istilahnya masih sama gitu ya, jalannya menyicil juga, tapi Allah mudahkan jalannya. Yang kedua, dari yang 10 juta itu Allah berangkatkan umroh ya, beliau juga. Setelah itu Allah kasih anak 2 lagi, kembar lagi kan. Masya Allah kan gitu. Jadi padahal kalau kita pikir ya Allah, kenapa saya itu kan mau rumah tapi rugi gitu kan, 10 juta ditipu orang. Tapi dengan kesabaran akhirnya Allah berikan lebih. Ya, yakinlah ya. Karena itu bukan terjadi dengan siapa saja pasti. Ketika Allah kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan apalagi kita yang istilahnya ada perlu sesuatu dan ternyata barang itu hilang, insya Allah. Walaupun maaf umum dengan kesehatan saja, ya. Kadang-kadang Allah sayang dengan kita disakitkan oleh Allah. Padahal kita ini maaf ngomong, ketika kita sakit itu tidak ada duit, tidak ada apa, untuk pergi ke rumah sakit tidak ada punya uang masalah apapun. Tapi ternyata rahasia Allah di sisi Allah. Allah akan berikan rezeki di situ saat kita sakit. Contoh, ketika kita sehat, mana ada tetangga nengok ke rumah kita bawa makanan? Ya, mana tetangga datang ke rumah kita bawa ngasihkan amplop? Tidak ada. Tapi ketika kita sakit masuk rumah sakit apa? Ini mau makan makanan pun dikasih apel, buah bir, anggur, makanannya kan. Malah pulangnya ini untuk tambah-tambah berobat. Ditengok ngasih amplop dalamnya lumayan, ada 500.000, 400.000. Jadi tidak punya duit jadinya ya bisa 1 juta, 5 juta dia punya duit kan? Berarti Allah sayang gitu. Hanya tinggal menyikapinya kita bagaimana dari doa itu. Makanya bagi yang belum punya pasangannya jangan takut. Insya Allah ya Allah berikan saya pasangan yang soleh dunia akhirat. Ya tidak apa-apa. Ya. Allah belum temukan pasangan sekarang berarti pasangannya belum cocok. Gitu ya. Nanti ketemu cocoknya itu ibarat kata kita punya baut ketemu umurnya itu harus yang pas umurnya ini. Ya. Maka umurnya ini nanti Allah ketemukan yang baik gitu ya. Pura-pura nggak dengar ya. Jadi pura-pura nggak dengar. Kita doakan yang belum punya pasangan juga segera mendapat pasangan. Amin. Memang harus secepatnya. Kenapa? Karena maaf dunia ini sudah tua. Ya, dunia ini sudah tua, sudah banyak sakit. Kemarin baru di Cianjur gempa bumi. Tadi jebol PLTA di Garut. Ya, belum selesai. Di Cianjur itu belum selesai. Ya, sampai sekarang getarannya itu masih ada. Setiap hari getarannya masih ada, ya, di Cianjur tuh. Tambah lagi jebol. Ya, PLTA di Garut. Itu musibah demi musibah, ya. Kita tidak bisa untuk menahan. Tetapi padahal Cianjur itu kalau dikatakan katanya sesar Cimandiri, padahal jauh dari Kawut, dari Cimandiri itu. Kecamatan Cugenang itu berapa ratus kilometer untuk sampai ke Cimandiri itu. Yang dekat dengan Cimandiri itu Sukabumi. Tapi kemana Sukabumi itu terlewat kok bisa ke Cianjur? Kalau sesarnya Saguling itu lebih dekat Bandung daripada Cianjur. Kalau Bandung lewat kena di Cianjur gitu. Allah pilih daerah Cugenang. Ya, ternyata kenapa? Ternyata itu memang ada rahasia Allah di situ ya. Bisa jadi ya karena Allah lagi menguji imannya orang-orang di sana. Bisa jadi Allah juga lagi memberikan teguran bagi orang. Kita tidak tahu ya. Masalahnya Allah yang mengetahui semua. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dia akan sabar. Ya, makanya
kita harus yakin. Kita baca ini, baca mana, walaupun sebagian ada yang bilang, oh ini baca ini bid'ah, ya tidak apa-apa lah yang tidak mau. Yang kita yakini aja ya, yakini yang memang kita mau. Ya, yakin ya, kebesaran Allah itu ada. Ini bisa dirasakan ya. Saya harus binikmat. Ketambah karena ketika kita punya kenikmatan itu harus sering diberi yang dibilang ya. Kenapa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Pak. Saya ini mendengar malam itu kabar sampai panas dinginnya sampai sekarang gitu. Kenapa? Ya, bilang panas dingin. Saya itu mimpi dawa. Memang keinginan kita setiap baca rotib itu ada tuh di rotib itu di akhir tawasul ini. Wah, di akhir tawasulnya itu ada ya. Taqabbalu anal yaghfiru dzunub wa yasmu wa yasqul fatlum. Terus di sebelahnya itu di akhirnya ada ausonaman wa tausona bid'a wa liman ahqan alaihi wa lakum ya hadirin annal yataqabbalu annallaha yataqabbalu du'a wa yaj'alu bil ijabah wa baligho. Nah, wa yaj'alu bil ijabah ini kalau bahasa kitanya jadikan doa kami itu diijabah, wa yubalighuna wa iyyakum wa yubalighuna, sampaikan kami dan kalian semua hajjal baitil haram, ke Masjidil Haram, gitu kan? Ya. Wa ziyaratun nabi, dan perziarahkan kami ke baginda Rasulullah SAW di Madinah. Itu permintaan kita gitu ya, permintaan kita supaya kita bisa pergi ke Masjidil Haram dan juga kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW di Madinah. Padahal Pak, kalau pergi ke sana umroh itu berapa harganya sekarang? 37 juta. Ada yang 36 juta. Saya itu belum melihat uangnya sampai sekarang. Sebanyak apa sih 30 juta itu? Ya. Sebanyak apa gitu? Jangankan uang 35 juta, setiap bulan untuk bayar kontrakan 600.000 juga istilahnya ngak gini ya. Enggak. Tetapi ya itulah, memang kehendak Allah, kita tidak tahu Allah berikan kepada kita. Saya itu sampai bilang, saya ini pakai apa? Saya bilang, saya kan tidak punya duit sebesar itu. Ustaz, bukan masalah duit. Ustaz sanggup nggak? Yang penting badannya sehat, berangkat. Ya, sampai panas dingin sampai sekarang. Rasa tidak percaya, gitu kan? Percaya tidak percaya lah itu terjadi, gitu kan? Yang mudah-mudahan ini pun mungkin juga sebagian dari doa para jemaah semuanya. Ya. Maka setiap orang yang mendoakan baik, ibaratnya maka akan kembali baik. Ibarat kita melempar bola ke dinding, maka akan balik kepada kita. Kita mendoakan orang, ya Allah, tabah berikan dia, gitu kan, rezeki yang halal. Insya Allah doa itu akan balik kepada kita. Bagaimana Ustaz kalau mendoakan, ya Allah berikan dia istri, berikan balik dengan kita punya istri lagi. Nah itu ya. Ya, jadi jangan sampai, ya siapa tahu juga begitu, sering-sering mendoakan orang punya istri, ya Allah doakan kalau kamu punya pasangan yang baru, ternyata ibaratnya doa balik dengan kita, punya lagi pasangan yang baru. Tidak apa-apa kalau memang itu jodoh dari Allah. Ya, terima saja, hidup ini jalani aja, gitu kan, terima saja gitu. Kalau memang itu memang rezeki dari Allah, ya, asal jangan karena nafsu, ya. Kalau karena nafsu itu lain datangnya. Tapi kalau dari karena Allah, insya Allah. Kenapa bisa? Karena Allah. Insya Allah kalau Allah berikan ini, maka yang pertama pun akan mengizinkan. Barang bisa jadi dicarikan. Ya. Oh Pak, kasihan bapaknya ya. Saya ini memang capek. Nantilah saya carikan kawan untuk saya. Ya Pak, istri baru. Cuman berani nggak kita kalau dibutuhkan oleh istrinya? Kayaknya berpikir istri aku memang apakah kesulitan atau memang gimana nyuruh aku nikah lagi kan? Kadang-kadang kita yang nggak berani akhirnya. Takutnya ya itulah, takut beraju istri kan. Ya, tapi memang betul ya, kalau memang itu semua sudah menjadikan takdir, tidak akan pernah tertukar dengan siapapun ya. Maka yakin apa yang kita minta, apa yang kita istajib doa. Kalau Allah berdoalah kepadaku, maka Allah akan mengijabahnya ya. Yakin, sering-sering mohon kepada Allah. Akhirnya apa? Kita ini dengan cara begini, maaf, jangan salah merugi dengan waktu ya. Kita baca sholawat,
baca zikir. Ya. Kenapa? Itu ada kegembiraan untuk kita, ada bonus untuk kita. Contoh, maaf, saya juga sering memang suka nonton bola. Kalau ketika kita nonton bola, ya, ketika yang kita dukung itu menang, senang hati. Padahal hadiahnya dikasih kita. Contohlah kita dukung misalkan tim Spanyol menang atau Portugal menang, kita senang. Padahal dikasih apa kita dengan Ronaldo itu? Tidak pernah juara Ronaldo ya untuk dia. Kita tidak pernah disebut kenal juga tidak dengan kita. Tapi kenapa? Kita senang. Kenapa? Karena yang kita dukung itu, yang kita lawan itu menang. Nah, ketika kita berzikir, meluangkan waktu untuk Allah, meluangkan waktu untuk Allah, itu ada bonus untuk kita. Maka kata Sayyidina Ali, ada pesan Sayyidina Ali, kun indallah khairun nas. Jadilah kalian di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia. Akhirnya apa? Ketika ada kita ibadah kepada Allah, perintah Allah, maka jadikan kita ini berusaha sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah. Ya, ketika mau ibadah, mau sholat, pakailah pakaian yang terbaik, bukan yang baru, pakaian yang terbaik. Kalau punya minyak wangi, pakai minyak wangi, ya. Pakai pakaian itu yang baik, yang bagus-bagus. Kenapa? Ya kalau menurut saya memang senang. Yang penting ikhlas, ikhlas. Tetapi ada adab dan tata krama. Itu undangan menghadap Allah. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah. Maka sebaliknya, kun inda nafsi syarunas. Jadilah kalian dengan anggap diri kalian itu sejelek-jeleknya manusia. Artinya apa? Kita harus merasa diri kita paling hina, paling rendah, paling nista, paling banyak dosa di hadapan Allah. Nah, maka kul indanas rojulan minanas. Jadilah di hadapan manusia seperti manusia biasa. Ya, biarpun punya pangkat, biarpun punya titel, jadi dia seperti biasa. Kenapa? Karena manusia di hadapan Allah sama. Yuk, kita semenjak lahir sama. Calon bupati, calon presiden, calon ustadz, semua ketika lahir tidak bawa apa-apa. Ketika mati juga tidak bawa apa-apa. Ya, orang yang banyak mobilnya, ketika meninggal masuk kuburannya, ukurannya pun sama. Orang yang banyak tanahnya, ketika masuk alam kubur, ukurannya sama dengan orang yang tidak punya tanah. Ketika orang yang punya banyak kendaraannya, banyak mobilnya, ketika masuk alam kubur sama dengan orang yang tidak punya mobil, ukurannya 2,5 meter. Yang membedakan itu apa? Status dalam kehidupan dunia, dan yang sering membeda-bedakan adalah manusia itu sendiri. Ibarat makan, maaf, yang makan rendang, yang makan daging ayam, yang makan mie, yang makan nasi, yang makan dengan ikan teri, yang makan dengan sayur pakis, ketika keluarnya juga sama. Ya, ini mentang-mentang makannya dengan rendang, ya keluar pas dikeluarkannya harum bau rendang, enggak. Ya, sama aja baunya dengan orang yang makan pakis. Nah, berarti artinya apa? Ya, hanya yang tahu. Ketika orang itu mau kaya, mau miskin, mau ngontrak, mau enggak, yang pas ketika mati kembali kepada Allah dengan ukuran rumah yang sama, yaitu kuburannya sama. Orang yang banyak tanahnya, ya ukurannya paling 2,5 meter. Enggak orang banyak ini mentang-mentang orang yang tinggal banyak tanah kuburannya 1 hektar, enggak juga kan? Artinya ketika kita menghadap Allah, maka jadilah sebaik-baiknya manusia. Maka luangkan waktu untuk kita minta kepada Allah, zikir kepada Allah, walaupun tidak lama. Nah, paling untuk baca sholawat kita kepada Allah. Sholat kita berapa jam? Enggak lama lah. Paling berapa menit sholat kita ini menghadap Allah? Paling juga lah kekuatan kita ini 10 menit. Itu pun kalau dengan zikir. Kalau enggak dengan zikir, ya mungkin berapa menit? Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, paling berapa menit? Pasti di balik itu Allah akan berikan
nikmat yang mungkin tidak akan kita bisa menghitungnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kewajiban ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah betul-betul orang yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tahu hinanya kita, bisa kita cek. Dengan telur ayam saja mungkin lebih mulia telur ayam. Telur ayam kampung satu butir itu berapa? Harganya ada yang sampai 5.000. Punya kita satu ember 100 saja butir telur ayam, berarti sudah 500.000 harganya. Cobalah bahan manusia, jangankan banyak, satu gelas saja punya bahan untuk manusia, tidak ada yang mau beli. Coba kita jajakan ke pasar ini, ada calon ustaz atau calon kiai ini mau tidak ada. Saking hina-hinanya manusia. Ketika mati juga hanya melihat masalah. Beda, ya. Sapi hidup mahal harganya. Ketika sapi itu dipotong menjadi sapi yang mati, maka lebih mahal harganya. Ya, bisa dibuat rendang sapi, bakso sapi, soto sapi, terus ayam pun juga sama. Tapi manusia ketika mati mau jadi apa? Tidak ada. Ya. Kaya, ganteng, cantik, orang suka ketika dia ada nyawanya. Tetapi ketika dia mati, tidak lagi berharga di hadapan manusia. Ya. Orang bersama pun tidak mau. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun tidak mau lagi bersama. Artinya apa? Yuk bisa sama-sama dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tujuan, punya hajat, minta kepada Allah. Allah paling senang, Allah paling suka diminta oleh kita. Tapi Allah sangat benci, sangat marah ketika orang itu tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon doa dari jemaah semuanya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Amin ya Allah. Sebenarnya saya tidak akan cerita dulu, betul. Nanti biar selesai semua baru cerita. Tetapi Ustaz Basir sudah cerita duluan kan, yang mudah-mudahan dengan Ustaz Basir cerita duluan, ya mudah-mudahan juga berdoakan yang lancar segala urusannya, ya segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, dan saatnya nanti mudah-mudahan saya diberikan kesehatan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Insyaallah kita doa yang hadir di sini pun, yang belum pernah ke sana, mudah-mudahan ada rezeki bisa berangkat sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yang belum juga punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pasangan yang soleha. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian Amin. yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang nikmat Tuhanmu itu harusnya kamu sebarkan. Alhamdulillah. Kalau soal kenikmatan, kita harus bernikmat, kita harus menyampaikan kepada orang lain. Semoga menjadi doa untuk kita semuanya. Baik, informasi selanjutnya insyaallah malam Sabtu nanti kita ada kegiatan sholat sunnah tasbih berjamaah di Masjid Al-Husna bersama dengan ibu-ibu majelis taklim. Semoga yang sehat dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Insyaallah kita laksanakan pada malam Sabtu nanti. Dan bagi yang ingin menyumbangkan makanan, minuman, buah-buahan seperti biasanya, silakan. Dan kalaupun tidak, ya mohon kehadirannya, kita sholat sunnah bersama-sama. Sekian, terima kasih dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi dalam kesempatan malam Kamis depan. Semoga selalu sehat, berkah dirahmati Allah, dan semoga selalu dalam keadaan yang dirahmati Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.